bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. NKRI Pancasila, hidup Laskar Mataram Nusantara. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makaten matur nuwun. Monggo kula diri. Nggak ada tarikatnya, Ba'awi tidak ada, sanatnya tidak ada. Mereka sudah kebiasaan ngarang, biasa nipu, biasa halu, biasa begitu. Karena ada nipu tidak urep Pak. Lek panjenengan kan karya nyata, maswaknya nyata, tukang semuanya nyata memberikan kontribusi. Nah ini yang sekarang sudah diapresiasi sampai Kementerian Agama Pak Yai Nasaruddin Umar bahwa kita akan meluruskan sejarah lebih baik kehilangan satu etnis katanya beliau daripada kehilangan satu ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu siku bi nafsi wa taqwallaha faqad wajal muttaqin amma ba'du. Yang saya hormati Akhina Kiram Gus Fakih Wirahadi Ningrat, ingkang kula hormati panjenenganipun Dr. Sugeng Sugiarto, ingkang kula hormati panjenenganipun Tubagus Mauli, panjenenganipun Romo Kiai Kasepuhan Sunan Derajat, panjenenganipun Mbah Taufik, lajeng panjenenganipun ingin balik undang ingkang viral Mbah Zainuddin utawi kondangipun Mbah Bendo jenis Bendu lajeng Kiai Parsono Agus Waluyo niki nggih kondang di Karanganyar. Dateng Kiai Hilal niki beliau mursyid Thariqah, terus muridipun kathah tapi piyambakipun boten nate wonten dalem keliling terus demi memperjuangkan umat. Apa bedanya PBI dengan Laskar Mataram Nusantara? Ini pertanyaan yang paling banyak masuk. Sedikit gambaran, kalau PBI itu domainnya keislaman. Keislaman saja kalau dalam ininya Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Sedangkan kami di Laskar Mataram Nusantara ini lebih wawasan kenusantaraan. Jadi di sini nanti anggotanya dan bidang sekup garapannya adalah kenusantaraan. Ada bidang keagamaan, ada bidang sosial, ada bidang budaya, ada bidang kesejarahan, ada bidang ekonomi dan kebangsaan. Itu bidang garapan kami. Jadi di Laskar Mataram Nusantara ini nanti segala entitas ada. Terus yang terpenting bahwa kenapa kita ada Mataramnya, maaf, tidak berarti kita ada sangkut pautnya dengan kerajaan Mataram sama sekali. Jangan salah paham, hanya saja kebetulan yang berada tokoh-tokoh yang ada di Laskar Mataram Nusantara ini delalai itu poro kanjeng poro raden trah daripada Mataram. Beliau trah Mataram. Banyak yang hadir sini dari Mataram. Itu hanya kebetulan karena Giroh Mataram ini sambutan dari warga sangat antusias sekali. Bahkan di Lampung itu kami dapat kabar sudah ribuan yang gabung ke Laskar Mataram Nusantara. Sebelum ada PBI itu ada pendukungnya, itu disebut Laskar Aliansi Laskar Bani Wali Songo. Yang pertama Laskar Sabilillah punyanya Gus Abbas, yang kedua Laskar Nusantara punyanya Gus Fuad, yang ketiga Laskar Raja Wali 9 punyanya Gus Harun, yang keempat Laskar Padasuka
punyanya Kiai Syarif Rahmat, yang kelima Laskar Mataram Nusantara. Jadi awal perjuangan Kiai Imad sebelum ada PBI, 5 laskar ini yang berdiri di belakang untuk mendorong, memberi kekuatan. Komitmen kita atas perjuangan Kiai Imad adalah Aliansi Laskar Bani Wali Songo. Jadi komitmen itu ditetuskan di dalam, bukan hanya sekedaran panglima semua bertanda tangan di risalah Pengging, ya diadakan di Pengging Boyolali, yang salah satu saksinya adalah Gusti Pangeran Benowo. Jadi tidak ada persaingan antara kita, dan di situ satu sama lain punya hak yang sama untuk saling membantu dalam keorganisasian. Maka orang-orang PWI, teman-teman di PWI Laskar Sabilillah karo dapurane Mbah Ukit apal. Karena apa? Mbah Ukit berjuang merintis PWI membantu pada Gus Abbas. Saya minta izin kepada Panglima Besar Kiai Sayyid Ali Hidni, nanti beliau akan kami masukkan dalam organisasi kami. Kami sambut juga, beliau adalah anggota kehormatan kita. Sebagai balasan cinta kasih diantara kami bersama. Jadi jangan ada pregapannya masing-masing. Sing kono garap sawah, sing kiri garap Tegal. Seperti itu hanya. Tapi untuk semua tujuannya demi marwah Nusantara dan keislaman, demi marwah junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa kami sampaikan supaya tidak aja terjadi kesalahpahaman tentang organisasi yang kita bikin. Sekupnya lebih ke Nusantaraan. Baru terjadi perubahan besar, dan di salamnya kita bersama ditulis nanti oleh anak cucu kita, karena kita berada dalam proses perubahan peradaban baru itu. Jadi jangan hanya lengko anak bapakmu, kowe kudu mengikuti jejak, tapi jejaknya bapak tidak ada. Nah di sini kita bikin asar, di sini kita bikin labet atas perjuangan perubahan peradaban baru. Kita adalah saksi pelaku sejarah itu, yang nanti ratusan tahun atau puluhan tahun ditulis oleh ahli-ahli sejarah bahwa di dalam proses peralihan peradaban baru di situ ontran nasab Baal, dan salah satunya adalah kita dari pelaku sejarah itu. Ada Mataram kuno, Mataram Hindu-Buddha, Mataram Sailendra dan Sanjaya. Itu adalah kebangkitan Nusantara yang pertama. Dari situ kemudian mengalir menjadi kerajaan Medang, Kahuripan, Kediri, Jenggala, Singosari, Mojopahit. Kemudian di masa Mojopahit kita mengalami kebangkitan Nusantara periode yang kedua. Nanti Dr. Sugeng bisa menjelaskan secara artefak nanti. Kemudian setelah itu kita mengalami masa-masa keemasan berikutnya ketika Kerajaan Demak sampai mengalir Pajang, mengalir lagi kemudian menjadi Mataram Islam. Dan setelah itu datanglah masa-masa abad kelam, di mana iblis besar penjajah kulit putih dengan semangat glory gospel datang ke Nusantara, kemudian membuat Mataram Islam diadu domba dan terpecah belah menjadi catur sakutra. Pada hari ini kita tidak berbicara siapa trah dari Surakarta Hadiningrat. Kita tidak memusikkan dada siapa trah Ngayogyakarta Hadiningrat. Tidak juga kita menonjolkan diri siapa trah Mangkunegaran. Pun juga tidak kita mengglorifikasi siapa yang trah Pakualaman. Itu tidak penting semua. Segala trah, nasab, gelar, keturunan, dan embel-embel apapun tidak ada gunanya apabila tidak diiringi oleh semangat juang, semangat kecintaan kepada leluhur kita, kepada Nusantara kita menjaganya, kita merawatnya, dan kita melawan segala macam tindakan perbuatan tidak terpuji yang ingin merampok, yang ingin maling kepada Nusantara kita. Mataram itu ada makna lain, adalah Ibu Pertiwi. Nah, itu berasal dari bahasa Sanskerta.
sebenarnya berasal dari dua kata, mata dan aram. Mata itu dalam bahasa Korea itu ibu, mother, kayak gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya mother, kalau di bahasa Korea itu mata. Jadi ibu, tapi aram itu juga hiburan. Jadi kita maksudnya adalah menghibur Ibu Pertiwi. Makanya kalau ada penyanyi kita yang komposer zaman apa itu yang menyanyikan kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intanya terkenang. Jadi itu terkait kita melihat Ibu Pertiwi kita ini saat ini sedang bersedih karena ternyata bangsa yang sudah menyatakan kemerdekaan dari 17 Agustus 1945 ternyata kita masih ada penjajahan yang masih ada bercokol di bumi Nusantara yang tercinta ini. Nah, kita sudah memperjuangkan kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kita sudah berupaya mempertahankannya di Hari Pahlawan 10 November 1945. Hari ini masih bulan November dan kita juga sudah memperjuangkannya sehingga diakui kedaulatannya di 1949 melalui konferensi Meja Bunda. Tapi para founding father kita juga menyampaikan bahwasanya baru mengantarkan di depan gerbang kemerdekaan. Jadi PR kita bersama ini berjuang mengantarkan rakyat Indonesia itu masuk ke dalam kemerdekaan itu sendiri. Ternyata di negeri ini, di bumi Nusantara ini, penduduk Nusantara masih dijajah secara kultural, sejarah, secara ekonomi, rasial, dan juga material. Salah satunya oleh Yahudi kaki lima tadi katanya. Nah, itu para habaib Ba'alawi muasal Yaman yang secara hasil genetiknya DNA-nya adalah Kaukasus, Bani Khazar yang nyangkok juga ke Yahudinya, makanya disebut Yahudi kaki lima. Dulunya mencangkok sebagai turunan Nabi, berjubah agama, berjubah berlabel turunan Nabi, tapi semuanya ternyata palsu. Dan alhamdulillah sejak tahun 2022 bertahap, jadi dari tahun 2017 kita sudah mulai memahami mereka berupaya melakukan pembelokan sejarah. Mereka sudah berupaya membelokkan nasab atau begal nasab daripada tokoh-tokoh. Syarif Hidayatullah dibinyayakan. 2018 Panembahan Giriloyo Cirebon yang Raja Cirebon ada di Jogja itu dialiaskan kepada Muhammad Kodi bin Yahya. Kemudian 2019 Kanjeng Raja Tembung Sumo di Ningrat juga dibinyayakan menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kemudian ternyata Pangeran Diponegoro juga dibelokkan menjadi Hamid bin Toha bin Yahya. Kemudian di Semarang ada Panembahan Sunan Terboyo. Nah itu dibelokkan menjadi Muhammad Kodi bin Yahya. Setelah yang di Raja Cirebon Jogja itu makamnya nggak berhasil, sekarang pindah. Oknumnya ternyata ujung-ujungnya dari Habib Ba'alawi yang dulunya itu bahkan dianggap ulama sufi, dianggap wali, ternyata ulama suf yang berdusta, pendusta, dan bahkan saat ini pun harus kita waspadai. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena juga kita harus pelajari nih di umat kita tuh jangan sampai seperti katak itu, kalau misalkan direbus itu bertahap, tiba-tiba nggak terasa ketika mendidih akhirnya mati. Kalau misalkan itu mungkin langsung kabur. Atau kalau di New Zealand tuh ada nama burung, namanya burung kakapo, atau itu burung betet hantu. Itu burung itu saking lingkungannya nyaman, jadi beliau tuh menjadi burung yang enak di New Zealand itu, sehingga tidak punya kewaspadaan. Nah, ketika New Zealand ini dijajah oleh pihak barat, juga mendatangkan binatang-binatang dari luar, ya tikus yang menjadi predator. Nah, karena burung kakapo ini secara ilmiah ini tidak terbiasa memiliki predator pemangsanya, ketika kedatangan spesies lain, itu malah bukannya melawan, bukannya lari, itu malah terdiam terkaku sampai dimakan, dibunuh oleh predatornya. Nah, ini kita harus waspada, jangan sampai pribumi kita ini terbutakan oleh ulama yang ngaku cucu Nabi, tapi ternyata mereka predator bagi bangsa kita. Hanya kami juga waspada ini, kami menasihati ulama-ulama kita di NU. Kita mendapati bahwasanya di bulan Desember nanti ada rencana daripada Habib Lutfi bin Yahya ini mau mengadakan muktamarnya Jatman. Nah, ini kita harus waspada. Jatman ini kan huruf Jamiah Thariqah Yaman. Yaman. Jangan sampai jadi Jamaah Thariqah Yaman.
Aslinya kan Jamaah Thariqah An-Nahdiyah. Jadi merupakan organisasi sakral, karena dalam Islam itu ada rukun Islam, rukun iman, ada rukun ihsan. Rukun ihsan ini melahirkan ilmu spiritual tasawuf yang dilandasi oleh thariqah-thariqah. Jadi ini sebenarnya rohnya. Kalau rohnya thariqah di NU ini dijajah, dibegal oleh para habib zaman, ini kita sudah dijajah secara spiritualnya benar-benar kelihatan. Jadi mereka sudah lazis NU itu secara ekonomi sudah mulai diduduki oleh Habib Balawi. Sekarang zaman ini harus kita waspadai, kita berikan nasihat, kita berikan saran, karena kita sebagai sesama umat Islam Nusantara yang peduli, jangan dibiarkan. Kami melihat mereka ada rencana mengundang Presiden Pak Prabowo. Maka dari sini karena di layar terbuka kami sarankan kepada Pak Presiden, jangan mau Pak untuk datang ke undangan mereka, jangan mau memberikan sumbangan lain sebagainya, karena itu merupakan penjajahan secara spiritual perendahan. Pak Prabowo pernah berpidato yang luar biasa, mengulang sejarah masa lalu, di mana ketika itu di masa penjajahan, bangsa kita itu direndahkan oleh penjajah, disamakan dengan anjing. Jadi penjajah di masa lalu itu ada kelas 1 adalah kelas Eropa, kelas 2 itu adalah kelasnya ya Habibah, penjajah Arab dan lain-lain, kelas 3 pribumi, dan juga di suatu tempat kadang-kadang ada larangan anjing dan pribumi dilarang masuk. Nah, kami bangga dengan jalur Pak Prabowo, artinya beliau ingin mengangkat marwah bangsa, jangan lagi seperti itu. Ulang-ulang Balawi ya. Tapi saya ajak kita itu kenapa bisa sampai seperti itu? Coba kenapa? Karena itu kita gampang silo terhadap orang lain. Ya kan? Dulu zaman, kita ingat zaman Raja yang Mulu, orang Jawa itu saking bangganya, nama pangkatnya dijawakan. Gajah, Kebu, Mahesa, itu kan saking bangganya sebagai orang Jawa. Kemudian ketika kita dijajah Belanda, ketemu Arab minder, ketemu bule minder, akibatnya gampang dibodohi. Nah, bagaimana ke depan anak-anak kita itu kita didik bangga terlahir sebagai anak Indonesia. Kalau kita bangga terlahir sebagai anak Indonesia, itu akan jadi modal berkompetisi. Kenapa di Cina atau Amerika Serikat itu kalau Olimpiade bisa dapat emas banyak? Karena mereka bangga sebagai bangsa Amerika, sebagai bangsa Cina, sebagai bangsa Jepang. Kita sering minder kalah duluan. Nah, cuma pendidikan anak ini kan butuh dukungan, butuh ya yang dari bekal dari keluarga itu kita tanamkan, banggalah kamu dilahirkan sebagai apa. Kalau sudah ditugaskan lahir sebagai orang Jawa, ya jadilah orang Jawa, jangan harap-harapan atau ke barat-baratan. Itu penting. Jadi kalau sampai kita bisa dibohongi kan pengungsi yang artefaknya aja nggak ada, yang keterlaluan. Balawi, ini nyinggung Balawi dikit ya. Kalau kita anggap mereka rasis, Balawi itu rasnya apa? Kan nggak tahu. Orang yang nggak ketahuan rasnya apa tapi rasis. Tidak tahu diri. Jadi gini, maksud saya ke depan Bu, Balawi sudah lewat. Mungkin kita harus mendidik anak-anak. Kita mungkin perlu berkata kepada saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah. Kenapa mereka nggak percaya di nasab Balawi? Karena kalau di ilmu pengetahuan itu begini. Di dunia sains ya, kalau kita mengklaim, kita harus menyajikan buktinya. Kalau nggak ada buktinya, ya nggak boleh dipercaya. Haram dipercaya. Yang boleh kita yakini cuma apa? Rukun Islam, rukun iman. Nasab itu nggak masuk. Kalau nasab diklaim nggak ada buktinya, nggak usah riset, tolak aja, nggak ada dosanya. Apalagi kita menolaknya karena menjaga kesucian nasab Nabi kan, agar tidak disalahgunakan. Perjuangan ini tujuannya sebabnya satu, kita mencintai Rasulullah dan kita mencintai Indonesia. Tidak ada satu golongan pun boleh merasa lebih tinggi dari golongan yang lain, karena semua menyusun, semua itu bersumbangsi terhadap kemerdekaan Indonesia. Mungkin keluarganya sudah ada ya, pengalaman ya, keluarganya ada yang non Muslim juga ikut perjuangan kemerdekaan, keluarganya yang non Jawa juga ikut perjuangan kemerdekaan. Jadi semua itu setara, nggak boleh mengklaim lebih daripada yang lain. Dan ke depan perjuangan kita yang penting, ini kan perjuangan jangka panjang. Perjuangan kita yang penting itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau anak-anak cerdas,
Ditipu pakai apa kan pasti nggak mempan. Ditipu duit nggak mempan, apalagi nasab pasti nggak mempan. Karena itu dalam ilmu pengetahuan ini macam Haytamiah. Jadi Bapak Ibu ya, dalam metode ilmiah yang dicap para siapa ya, kayak Ustaz Nuruddin itu, yang Bapak Nuruddin katanya metode ilmiah Barat, itu juga sudah sinyal umat Islam. Salah satunya adalah Hasan Al-Haytami. Beliau itu bapak optika modern, diakui juga oleh dunia Barat. Sampai ada asteroid dinamai Al-Hasan. Al-Hasan itu dari Al-Hasan. Ada kawah di bulan juga dinamai beliau. Beliau itu berkata kalau di dalam metode ilmiah itu, apa yang kamu baca jangan langsung kamu percaya, ragukan. Tapi habis itu kamu belajar, kamu selidiki. Kalau ragukan itu enggak ilmiah, ragukan, tapi diselidiki. Kalau benar terima benar, tapi kalau enggak benar ya udah tolak. Itu ilmiah. Jadi yang namanya ilmiah itu hasil metodologi ilmiah. Apakah Allah itu ilmiah? Enggak ilmiah. Kenapa enggak ilmiah? Karena Allah enggak terikat aturan ilmiah. Kalau Allah sudah terikat aturan ilmiah, Dia tidak maha kuasa lagi. Makanya Allah kita yakini aja, jangan kita persoalkan ilmiah atau enggaknya. Ya, kalau Allah gitu, kalau udah ada berdebat, Allah ilmiah atau enggak itu salah, udah salah daya berpikirnya. Allah itu tidak ilmiah karena tidak terikat aturan ilmiah. Tapi manusia kita kan terikat aturan ilmiah. Kalau kita makan api ya, semuanya itu ada aturan ilmiah gitu. Jadi gitu kedepannya itu kita cerdaskan anak-anak kita, biar anak-anak kita itu bangga sebagai Indonesia, berjuang itu Indonesia, dan 2045 itu tercapai Indonesia emas. Amin. Gitu kan? Itu saya harapkan kontribusi Laskar Mataram kedepannya seperti itu. Wabil khusus KRT pakai mukaddam Mira Hadinira, Dr. Sugeng dan Ibu yang hadir tadi, Kiai Oke Ciswo Hartoyo, Tupak Smoki, Kiai Zainuddin atau Kiai Tenju, Kiai asli Jawa, Kiai Parsono, ulama Jawa ini. Saya ada gambarannya Muhammad Taufik. Dan kiai-kiai lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu, alhamdulillah saya dan teman-teman tadi dari Probolinggo dan Pasuruan bisa hadir di tempat yang berkah ini, ketemu panjenengan dari Trah Nusantara. Moga-moga langkah ini diridhoi oleh Allah SWT. Amin, amin. Bagaimana saya dengan Mas Wati, ya saya di Bukit Tegal, saya Ukit, dan teman-teman yang lain mulai deklarasi di Cilacap, di Keraton Demak. Jadi PWI itu salah satunya yang mendirikan juga saya dengan Mas Wati, ya begitu yang ada di pojok itu, yang ngintip kemarin ketemu juga di Bangkalan dengan saya. Tapi itu para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau Bung Karno pernah menyatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena Al-Quran telah mengajarkan. Tapi yang saya bacakan itu di dalam surat Yusuf kalau tidak keliru ayatnya 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Jadi orang yang belajar sejarah itu kata Allah menjadi orang yang ulil albab, orang yang cendekiawan. Pantas Dr. Sugeng menyatakan bahwa kita cerdaskan anak-anak kita. Tetapi jangan lupa bahwa kita punya jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Panjenengan cerdas, panjenengan bisa ngalim, kalau bahasanya Marzuki Mustafar, panjenengan dari kiai-kiai, bukan dari Mbak Alawi, bukan dari Mbak Alawi. Panjenengan jauh lebih. Jangan dikira yang pakai belangkon dan bisa baca kitab, bisa. Oke, ayo. Mulai
pakai jubah, pakai imamah. Ada pakai topi bisa banyak kita. Mereka pakai jubah. Pernah saya tes, kita PNN Mak Jurumia. Panjenengan iso apa? Coba, karena di sana itu negerinya api, akrab dengan saya. Coba sampai Irob Jahaza Idun Qaimun. Orang iso. Loh, ini mulai tadi ada itu ya, gitu nanti maksudnya apa tadi doa hidup akhiri. Orang iso. Apalagi sih bahasa semut, orang iso atau kita. Jangan sekali-kali merupakan jasa ulama. Panjenengan pinter dari ulama dari kampung-kampung Pak. Ustaz-ustaz itu alim-alim dari Jurumiyah, Mutamimah, Ibnu Aqil. Kami sekarang di sana sudah merintis dengan Kiai Abdurrahman cara baca kitab kuning dengan cepat. Monggo. Kirim ke Probolinggo putra-putranya panjenengan. Kita garansi 2 bulan pintar baca Ibnu Aqil. Pintar baca kitab. 2 bulan. Tahun-tahunan. Loh, kita ini bangsa besar. Panjenengan jangan mau dikerdilkan. Beliau sudah ada tadi. Coba. Tahun 300 mas sudah ada di Kutai Kartanegara kerajaan. Dilanjutkan tahun 400 di Jawa Barat itu ada Tarumanegara, ada Salakagara. Dilanjutkan ke Kediri, ada Daha, dilanjutkan ke Juruan. Yang kemarin barang tawur Pak. Lu memang di sana memang tawurannya Kediri sama orang mana kalah orang Malang Pak. Maka di Jawa Malang yang kalah Pak. Nasibnya Malang kalah perang. Jadi kan Juruan itu Pak. Ada Balawi tidak kenal Pak Wadal. Panjenengan kenal. Mereka nggak kenal tumbal. Kita kenal tumbal Pak. Ngono Pak. Kalau di Mina dulu Pak, orang Yaman dihancurkan di sana. Jamaah tahun 2015 Pak, saya jadi jamaah reguler pada waktu itu. Banyak teman-teman saya mati di sana. Ya karena memang dulu waktu itu memang di dekatnya Mina ini, dekatnya Jamaah itu tempat Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan burung ababil itu. Nah biar Pak, itu contohnya biar. Saya menuai kehancuran dengan anak cucu-cucu yang asli dengan semua ini. Pasti hancur Pak. Karena itu nas wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila pasti aja. Lupa jenengan ini mulai dulu bersembunyi. Saya enggak boleh Pak, saya mulai dulu kecil hanya menggunakan emas. Ya karena ketemu Mas pakai ini, saya pikir dulu ini koceng, ternyata Sina ternyata. Tak kira koceng, tak duduk koceng ternyata Sina ternyata. Macam ini. Beliau ini puluhan tahun bukan saya. Terus mobil ini dulu Robita Astagfirullah Husaini bersama saya dulu. 20 tahun, 30 tahun yang lalu ya. Dengan Yai Al-Badri. Jadi dilanjutkan ke Mataram kuno. Ada Kalinda di situ. Dilanjutkan setelah itu Singosari setelah itu dilanjutkan oleh Majapahit diteruskan oleh Mataram Islam dilanjutkan oleh NKRI ini yang keturunannya sekarang kumpul di sini ini Pak. Dan itu dimotorin oleh Kanjeng Ampel. Lagi saya nyambung, dia punya tuh bagus mungkin nyambung dengan Kiai Kolo Bendu ini. Masya Allah, jenenge wis Kiai Zainuddin wapi jenenge jenenge piye kan? Loh ini. Enggak kalah dari segi peradaban kita menang. Kita bersaya besar. Kita satu. Mbak saya Ampel punya putra-putri dikawini oleh saya Budaja. Jadi nenek putri saya Raden Ayu Sofia itu Sunan Gunung Jati nyambung dengan Mbah itu bagus mungkin ini dinikahi oleh Raden Kosim. Punya mitra Pangeran Arif.
punya putra Sayyid Muhammad atau Pangeran Suryo Anom. Ini ada maksud. Ini tulisannya kitabnya Pangeran Suryo Anom tahun 1590. Cucu Kanjeng Sunan Derajat, masih ada kitabnya sekarang, ada di Cilacap, di saudara saya Mas Agil. Dan setelah di TJN aja satu, Pak. Masya Allah. J1, berarti kan keluarga lain dong. J1 itu di luar militer, di luar militer. Jadi ada saudara saya di luar militer itu J1. Cuman karena banyak keluarga Nusantara yang asli keluarga Nusantara itu banyak tidak bisa berubah jadi tidak bisa. Jadi tidak bisa. Apalagi barusan menyatakan bahwa itu Askenazi, bangsa dari bangsa Kaukasus yang penuh kasus. Kaki lima jadi, Masya Allah. Ya kaki lima inilah pedagang asongan, Pak. Iya nih. Saya masih punya fotonya tahun 1835 bagaimana kaum imigran itu, Pak. Kalau aja enggak guru-guru, ngira-ngira guru-guru. Aku saya punya masih. Kemarin Mas pakai saya beri, Pak. Kanjeng Sunan itu menggoleh ya. Haji Nugoro saya beri lebih tahun saya menggolong atas 25 setelah perang di Ponorogo. Dan kalau orang yang memalsukan sejarah peradaban kita, memalsukan makam leluhur kita, memalsukan sejarahnya, memalsukan daripada cagar budayanya, ini ada undang-undangnya semua, Pak. Orang ini harus dipidana. Harus dipidana, Pak. TPW Gawani, ya sekarang antara kebelaan ini. Siap. Di catatan cagar budaya nomor 10 tahun 2010. Undang-undang cagar budaya bisa dipidana. Apalagi tadi ada informasi patrani misalnya Sunan Muria sudah dibawa, itu cagar budaya itu sudah masuk pidana. Pemalsuan dokumen sudah masuk, pemalsuan sejarah. Saya yang bongkar Cahaya dari Nusantara yang dikarang oleh Habib Mukhtar. Bohong di sini, isinya kagak. Saya yang pertama kali bahwa orang itu bukan ulama, tapi orang yang kagak. Katabnya merokat lagi. Kata cita nggak apa-apa. Adab merokat lah mufi. Nggak ada manfaatnya. Kuluhum. Iya yang huaraf berkalamun huaraf mufid dia yang ngaji. Nah ternyata itu kan dibuat pengajaran baca bukunya itu. Betul kan itu bagus buku itu. Sejarah ilmu sudah dirusak. Pulau Jawa ini katanya orang situ bodoh yang namanya Ismail yang pernah memperkaos santrinya itu. Katanya militerin. Masya Allah. Tarik deh, kok kapan Pulau Jawa ini tarik? Baik sama coba kasih nama. Lah yang muncul sinau manuskrip. Nah ini Pak, ini kuncinya panjenengan pegang manuskrip, saya pegang manuskrip. Jadi lengkap dikasih derajat itu yang tidak terkontaminasi oleh imigran Yaman itu satu-satunya Durya Sunan Ampel yang derajat. Masih steril sampai sekarang. Karena di situ saudara-saudara banyak, ada Mas Zainul, ada Kiai Gofur, ada Nyai, di situ banyak saudara-saudara. Yang akhirnya ketemu termasuk kemarin ketemu Mas Gus Wakil ya, Gus Fuad, saya ditemukan kemarin di Ciamis ketemu saya. Ternyata kan nyambung dengan Bupati Probolinggo. Bupati Probolinggo itu satu tercinta. Pangeran Jayawarna itu putranya Pangeran Petik. Pangeran Peke itu putranya Adipati Jayanegara. Adipati Jayanegara itu putranya Sayyid Muhammad. Pangeran Suryo Anom. Putranya Pangeran Arif atau Pangeran Taranggono, putranya Raden Kosim atau Sunan Derajat bin Sunan Ampel. Jadi keluarga Derajat yang pertama kali menyatakan bahwa Kanjeng Sunan Derajat atau Raden Kosim bukan dari Mbah Alam. Nah ini nyambung semua. Putrinya Ampel di DKI Pangeran Taranggono, putranya Sunan Giri
yang mantunya dikasih, kiri-kiri tapi itu mantunya juga, yang akhirnya banyak. Jadi ratu-ratu termasuk yang disebutkan tadi memang ada aim batu min Quraisy. Itu ada hati yang menyatakan memang 12 tahun. Tapi kuliah kiai dari teman-teman saya itu yang ajar. Lah karena apa? Saya tahu Pak. Saya banyak pesantren dan TPQ Mandiri saya banyak. Jadi saya tahu persis. Jadi mereka itu pinternya dari kiai pribumi. Ada memang yang ketarik, ada orang saya yang ketarik, tapi wis alim Pak dari situ kiri. Sudah alim dari pondok Nusantara. Nah ini perlu memang bagaimana sekarang membangun kesadaran masyarakat kita. Wah, kalau di Madura Pak, Masya Allah, muhibinnya sih ada Pak. Jawa Timur banyak. Di Bonang sudah dirusak-rusak Pak. Itu nanti kita advokasi juga di Bonang itu. Karena kemarin hasil laporan investigasi ada 60 Habib dan Bapak katanya yang sengaja dimakamkan di situ, atau paduannya Pak, misalnya dirubah. Kalau di Probolinggo sedikit, karena begitu tahu langsung disingkat dengan teman-teman PWI. Saya di Probolinggo selesai lah, masuk negeri Habib dan peduli. Gitu. Selesai di situ sudah. Ada Mbah Hamidun namanya dikit Habib Kenomo. Orang yang Kenomo itu jenis orang jauh. Habib Kenomo itu Probolinggo. Yang lebih miris lagi, makamnya ayam Pak. Makamnya ayam menjadi Habib Soleh Al-Habsyi. Kucing. Ada juga kucing, ada lagi kuburannya Petrus. Ada. Nah, ayam Pak. Memang di sebelahnya situsnya Jaya Negara. Nah, saya tahu dengan tempat sendiri di situ karena saya dulu pertama kali bertugas di situ di Gojek. Hotel itu jauh di padang atas di gunung. Tadi Probolinggo sekitar 70-80 kilo. Dulu naik sepeda dari pertama jadi guru agama saya. Nah ini yang pentingnya bangun kesadaran. Kalau istilahnya tokoh-tokoh itu mencerdaskan kehidupan bangsa, panjenengan ya harus serentak bergerak. Makanya tadi dikatakan di dalam hadis, alaika bil jamaah, tanpa togetherness value, tanpa kebersamaan, serigala itu akan memakan domba yang tercerai-berai daripada jamaah. Ini dia seperti itu. Makanya di sini tadi kita bangun rasa togetherness value, rasa kebersamaan bahwa kita dipanggil sekarang oleh Ibu Pertiwi ini. Kita dipanggil Pak. Jangan, saya sudah sering katakan, dasar itu. Sangatnya saja dasar. Oleh kan bisa masih baik. Saya torekonnya 4. Yang 2 saya itu kursus. Saat ini dengan Satoria Kobrobia. Satoria Kobrobia ini karena dari mbah saya. Dari mbah Yai Kasyati sampai ke mbah saya sampai ke derajat. Karena mbah derajat dulu pernah di dalam riwayatnya pernah ke India berguru kepada Abdullah Sattar tahun 400-an. Jadi memang 2. Saat ini saya gurunya saya satu di Purwok. Di Jeddah sana Pak, sekarang saya Ahmad satu Timur, putranya kalau sekarang yang baik aja maksud itu. Jadi daya yang baik sana, salah satunya juga termasuk Kiai Abdul Jahil di Sidopiri. Dengan Mas Rito itu satu guru dengan saya satu Timur. Nah ini penting, nggak ada itu torikotnya, Ba'awi nggak ada, syaratnya nggak ada. Mereka sudah kebiasaan ngarah, biasa nipu, biasa halu, biasa begitu nggak ada. Nipu nggak urep Pak. Lek panjenengan kan karya nyata. Mas Wakil nyata. Tukang semuanya nyata memberikan kontribusi. Nah ini yang sekarang sudah diapresiasi sampai Kementerian Agama Pak Yai Nasaruddin Umar bahwa kita akan meluruskan sejarah lebih baik kehilangan satu etnis katanya beliau daripada kehilangan satu ulama.